Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman bobotoh. Kebetulan saya lagi istirahat sepedahan goes nih di daerah Lembang ya lah ya. Saya ingin ngobrol-ngobrol nih sama bobotoh mengenai skuad Persib saat ini ya. Kita tahu sendiri bahwa dalam waktu dekat, kalau nggak salah tanggal 19 Juli ya, sudah mulai Piala Presiden ya. Kemudian juga bersama itu juga Persib sudah mulai latihan ya, dan belum komplit pemainnya ya. Kemarin baru Bojan memimpin latihan baru sekali ya. Nah, sekali lagi kita berdiskusi dan kita ngobrol. Artinya ngobrol melalui komen ya. Sekali lagi nanti tulis komen di ama bobotoh mengenai skuad kedalaman Persib. Yang pertama ada Kevin dan Teja ya, bagaimana menurut bobotoh skuad Persib. Kemudian di lini tengah ya, kita tahu sendiri ada Nick, ada pemain baru Matteo Kocijan ya, yang menggantikan Alberto. Kemudian ada Ahmad Juprianto, ada Victor Igbonevo, ada Kakang ya. Kemudian di sektor kiri ada Zalnando, ada Edo Febriansah, dan ada Rezaldi Hanusa ya. Kemudian di kanan ada Hen ya, ada Hen. Kemudian di tengah ya, ada Maklok, ada Deddy Kusnandar, ada Beltrame ya. Kemudian ada Rahmat Irianto, ada Beckham, kemudian ada lagi Al-Zikri ya, pemain muda ya. Kemudian di depan ya, di depan ada David da Silva, kemudian ada David da Silva ya, pemain depan. Kemudian di wingnya ada Rian, ada Febri, kemudian ada Ferdiansa, kemudian ada Ciro ya di situ. Nah, menurut bobotoh sektor-sektor mana saja yang ada Ezra Walian, tapi kita tidak tahu kan Ezra Walian apakah diperpanjang ya, kemudian Beltram juga apakah diperpanjang gitu kan. Nah, di situ. Nah, sekarang kita bahas sekali lagi ya, bobotoh tolong komen bagaimana dengan Nick, dengan siapa Matteo yang baru ya. Komentarnya sekali lagi tulis di kolom komentar, nanti selanjutnya saya bahas ya. Kemudian di bek kanan sekali lagi ada Hen gitu kan. Info ya, kita menghadapi Piala Presiden, kemudian keduanya kita menghadapi Liga Indonesia, ketiganya kita menghadapi Champion Asia ya, bergengsi tuh buat Persib gitu kan. Kemudian di tengahnya apakah harus ada penambahan pemain lagi ya, kemudian David da Silva di depan, apakah harus ada penambahan pemain lagi. Kemudian di wing juga kan ada Febri, ada Rian, apakah Ciro, ada Ezra, harus ada penambahan pemain lagi ya. Menurut bobotoh nanti saya akan bacakan, saya akan lihat di kolom komentar ya. Kemudian saya akan bahas lagi sesuai dengan komentar-komentar yang disampaikan oleh bobotoh gitu kan ya di situ. Misalnya bagaimana kalau misalnya Nick cedera, bagaimana kalau misalnya David da Silva tidak bisa bermain karena akumulasi atau cedera. Bagaimana dengan misalnya regulasi, apakah Persib harus memanfaatkan regulasi 8
pemain asing, ya terserah lah, terserah Bobotoh lah ya. Nanti sekali lagi tulis di kolom komentar ya. Nanti saya akan bahas selanjutnya gitu kan. Misalnya Bobotoh tanpa David da Silva, misalnya tanpa David da Silva Persib susah menang gitu kan. Kemudian adanya pemain baru, misalnya ada pemain baru Matteo, misalnya harus ada adaptasi lagi dengan siapa, dengan Nick gitu kan di situ. Nah, ini sangat menarik ya, kalau menurut saya sangat menarik ya, karena saya yakin bahwa manajemen ini sedang komunikasi ya, sedang berjalan komunikasi dengan Boyan, pemain-pemain mana saja yang diinginkan oleh Boyan ya. Tapi tentunya tidak mudah untuk, sekali lagi di konten-konten yang sebelumnya saya juga banyak menyampaikan bahwa tidak mudah untuk merekrut atau keinginan pelatih ya. Misalnya Boyan ingin pemain si A yang ada di Persibaya atau di Madura atau di Bali United ya. Persib pasti bergerak cepat, dan itu perlu waktu untuk bernegosiasi dengan siapa, dengan pemain, kemudian dengan klubnya sendiri gitu kan. Itu yang membuat sulit. Tetapi sekali lagi bahwa saya ingin berdiskusi dengan Bobotoh. Tanggal 19 Persib bermain di Piala Presiden dengan skuad yang ada. Kemudian tanggal 9 Agustus sekali lagi Persib sudah mulai ikut Liga Indonesia dan Liga Champion Asia. Nah, apakah menurut Bobotoh Persib ya berjalan begitu saja gitu kan? Harus apakah tanpa harus pemain asing nya menambah lagi, atau seiring dengan perjalanan Piala Presiden ya oke, jalanin sambil berjalan, kita nanti rekrut pemain ya. Kalau sulit misalnya rekrut pemainnya dari luar atau dan lain sebagainya ya. Sekali lagi tulis di kolom komentar ya. Nanti saya akan berdiskusi dengan Bobotoh melalui komen-komen ya. Di konten selanjutnya saya akan bahas ya. Mungkin itu Bobotoh ya. Salam sehat. Mudah-mudahan Persib terus berangsur baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.